Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diang Anggraini dari kelompok 8 sebagai pembaca materi pertama yang akan menjelaskan tentang materi strategi operasi di lingkungan global. Baiklah, langsung saja kita ke pembacaan materinya. Persaingan global sudah sangat ketat, di mana pertumbuhan pasar yang cepat dari negara-negara seperti China dan Eropa Timur telah mendorong perusahaan untuk memperluas operasinya secara global. Muncullah suatu standar baru dalam persaingan global yang meliputi kualitas, variasi, customization, kemudahan, waktu dan biaya untuk keberhasilan, dan survival perusahaan. Tugas manajer operasi pun menjadi lebih kompleks. Tidak semua negara dapat bergeser dari industrialisasi ke manufaktur dan jasa atau layanan, karena banyak perekonomian negara-negara belum masuk ke era industrialisasi. Salah satu regional yang memasuki masa transisi adalah Eropa Timur, yang merupakan pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk ataupun layanan, karena kenyataannya semua negara dengan kultur sosialisasi masih dalam tahap transisi. Untuk memasuki tahap industrialisasi dan globalisasi, di sisi lain dapat dilihat bahwa walau sama-sama negara kapitalis yang demokratik seperti Kanada dan United States Amerika adalah sangat berbeda. Dari lingkungan ini dapat dilihat bahwa peran manajemen operasi ditentukan faktor lingkungan internal masing-masing. Walaupun lingkungan eksternal yang sama dirumuskan dengan globalisasi, apa yang dimaksud dengan strategi operasi di lingkungan global? Strategi global merupakan keputusan yang terdesentralisasi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan standarisasi dan pembelajaran di antara fasilitas. Strategi ini tepat diterapkan pada saat perusahaan fokus efisiensi biaya tetapi respon lokalnya rendah. Sedangkan strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dian Anggraini, yaitu pandangan global mengenai operasi. 6 alasan operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Yang pertama, mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan. Rantai pasokan biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Yang ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang terbaik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur. Yang keempat, memahami pasar, karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain. Tidak terletakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Pembelajaran tidak dapat dilakukan dalam keterasingan. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan lebih baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak. Adapun globalisasi mendorong terjadinya pasar bebas. Banyak perusahaan internasional berinvestasi di Indonesia. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia terancam mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntunan saat ini terjun dalam perdagangan global. Industrialisasi di kota-kota besar telah meningkatkan berbagai macam polusi seperti polusi air, udara, tanah, dan
lingkungan. Berbagai macam zat kimia yang tidak dikelola dengan ramah lingkungan menyebabkan lingkungan semakin rusak. Hal ini apabila tidak dikelola akan menyebabkan pemanasan global. Beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memasarkan produknya ke luar negeri adalah kapasitas produksi melebihi permintaan domestik, meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan, pertumbuhan pasar domestik mulai jenuh, menciptakan keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam MO dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, bersaing pada perbedaan atau differentiation. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen mempersepsikannya sebagai nilai. Yang kedua, bersaing pada biaya atau cost leadership. Untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan tetapi dengan kualitas yang memadai. 3. Bersaing pada respon cepat atau rapid response melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantaran barang yang tepat, penjadwalan yang dapat diandalkan serta kinerja yang fleksibel. Pengembangan dan implementasi strategi. Saat perusahaan memahami permasalahan yang ada dalam mengembangkan strategi yang efektif, mereka mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, juga peluang dan ancaman yang ada di lingkungan mereka. Strategi tersebut dikenal sebagai analisis SWOT. Permasalahan yang biasa timbul dalam strategi operasi antara lain mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, membangun dan mengisi organisasi, memandukan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Pilihan-pilihan strategi operasi. Manajer operasi, perusahaan internasional dan multinasional menghadapi peluang global dengan salah satu dari 4 strategi operasi. Strategi operasi ini adalah internasional, multidomestik, global, dan transnasional. Tingkat respon lokal menunjukkan respons yang cepat atau diferensiasi yang diperlukan untuk pasar lokal. Berikut penjelasan singkat dari keempat strategi ini. Yang pertama, strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi internasional adalah strategi yang paling tidak menguntungkan karena tingkat respon lokalnya rendah atau pengangguran biayanya sedikit. Respon lokal hanya sedikit karena kita mengekspor dan melisensasikan barang dari negara asal. Yang kedua, strategi multidomestik. Strategi multidomestik membagikan kewenangannya, desentralisasi dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Secara organisasi, hal ini adalah anak perusahaan, waralaba, atau usaha patungan yang mandiri. Keuntungan strategi ini adalah memaksimalkan respon pasar lokal. Strategi global. Strategi global atau global strategi memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi, di mana kantor pusat mengordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik, sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Strategi ini tepat saat perusahaan ingin berfokus pada pengurangan biaya, tetapi tidak disarankan. Strategi transnasional. Strategi transnasional atau transnasional strategi memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan pada respons dengan menyadari kemampuan dasar tidak hanya terdapat di negara asal. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas organisasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri.
Alasan operasi bisnis menjadi internasional operasi. Yang pertama, menurunkan biaya atau tenaga kerja, pajak, tarif, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan rantai pasokan. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa dengan lebih baik. Yang keempat, memahami pasar. Yang kelima, meningkatkan operasi. Yang keenam, menarik dan mempertahankan global talent. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.